Shalom kekasih Kristus, berjumpa bersama dalam taat. Warta Jemaat edisi Minggu 31 Januari 2021. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya bagi kekasih Kristus untuk menyiapkan Alkitab dan liturgi, menonaktifkan notifikasi HP, serta ikuti rangkaian hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Telah berpulang ke surga, Ibu Mamik Suparmi di Pura Wariso dari wilayah 2 pada hari Selasa 26 Januari 2021 dan telah dimakamkan di hari yang sama. Mohon dukungan kekasih Kristus kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Tuhan menyertai. Majelis menerima permohonan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi dari Saudara Adi Suyono, putra almarhum Bapak Yakob Sukimin dan almarhum Ibu Marta Wagiem, dengan Saudari Dwi Haryanti, putri almarhum Bapak Juharno dan almarhum Ibu Rubiem dari GPI Maranatha Salatiga. Pelaksanaan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2021 jam 8 pagi di Jalan Argo Budoyo, Ledok, Kecamatan Argo Mulyo, Salatiga. Mohon dukungan doa dari kekasih Kristus, kiranya Tuhan menyertai dalam setiap persiapannya. Jemaat yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir pendaftaran dari kelas katekisasi 2021, baik reguler anak, reguler remaja, dan pemuda serta pranikah. Bagi jemaat terkasih yang sudah bersiap diri untuk mengikuti katekisasi, jangan lupa untuk segera mendaftar. Tuhan memberkati. Dalam melayani kegiatan gerejawi secara online, tim multimedia memutuskan untuk membangun sebuah studio di ruang Yohanes lantai 2. Bagi jemaat yang tersentuh hatinya untuk memberikan persembahan, dapat menghubungi Saudara Abram atau dapat ke kantor gereja. Kiranya persembahan kekasih Kristus dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat memperbanyak kegiatan gerejawi. Info lebih lengkap dapat melihat tayangan berikut ini. Terima kasih. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi kekasih Kristus yang berulang tahun pada tanggal 1 sampai 7 Februari 2021. Kiranya dalam bulan yang baru, umur yang baru, diperbaharui juga iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir ibadah akan ada pendadaran atau uji diri sakramen perjamuan. Jadi, untuk jemaat yang terkasih, jangan lewatkan uji diri pada akhir ibadah. Tuhan memberkati. Sekian warta jemaat edisi minggu ini. Jangan lupa bagi adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggu jam 9 pagi. Serta bersama-sama kita merenungkan kisah tokoh-tokoh Alkitab dalam Angkat Hati. Renungan singkat Harapan Tiada Henti setiap hari jam 1 pagi. Jadi, jangan lupa untuk subscribe YouTube GKJ Salatiga Timur karena akan lebih banyak kegiatan gerejawi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah minggu biasa keempat ini, kita akan bersatu hati dan mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Waktu hening sejenak dipersilahkan. Waktu hening cukup. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Melalui ibadah minggu biasa keempat ini, kita diingatkan untuk mencari hikmat supaya senantiasa bijak dalam bertindak. Kita akan mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Damai sejahtera dan sukacita Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Persilakan untuk duduk.
Hikmat akan menuntun untuk senantiasa takut akan Tuhan dan selalu melandaskan kasih kepada Allah dan sesama dalam setiap tindakan yang diambil. Melalui tindakan yang bijaksana, maka pengetahuan akan menjadi berkat dan bukan sebaliknya. Mari kita bersama menyanyikan Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan
Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyadari untuk setiap kesalahan yang kita lakukan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Yakobus 3 ayat 17. Kapanpun dan dimanapun, kita selalu ditantang untuk tetap berpikir baik, berbicara baik, dan bertindak baik, walaupun hasilnya tak selalu baik. Kita akan mengambil waktu hening sejenak untuk kita merenungkan dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Waktu hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Kita akan bersama-sama memohon pertolongan Tuhan dan menyanyikan Kidung Jemaat 28, bait pertama, Ya Yesus, tolonglah. Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anugerahnya dinyatakan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mazmur 111 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menanggapi berita anugerah ini dengan menyanyikan nyanyian KPK BMGJ 143, bait pertama sampai dengan bait ketiga. Mung tansah pasrah mring Gusti. Mung tansah
Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus, Sang Sabda yang hidup, saat ini kami menyediakan hati dan pikir sebagai tanah yang subur, siap untuk menerima taburan benih sabdamu. Taburkanlah ya Allah, sehingga boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang Engkau perkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 8, ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami melakukan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.
1 Korintus pasal 8 ayat 9. Bijak dalam bertindak. Ini menjadi tema untuk pembahasan khotbah di minggu biasa keempat di ibadah variatif GKJ Salatiga Timur saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mungkin kita pernah mendengar ungkapan gegabah bikin masalah. Gegabah bikin masalah. Kalau kita perhatikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gegabah itu diartikan terlampau berani sehingga mengakibatkan kurang hati-hati. Di situ dituliskan baik dalam sikap, tindakan, maupun perbuatan. Dengan demikian, gegabah tentu bertolak belakang dengan bijak dalam bertindak. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, tanpa kita sadari, makanan dapat menjadi masalah yang merenggangkan hubungan kita dengan sesama. Gegara makanan. Dalam budaya tertentu, sikap tidak menghargai makanan yang disajikan dapat menimbulkan pertengkaran. Di tempat lain, makanan tertentu yang dimakan orang lain dapat menimbulkan prasangka negatif, bahkan dikait-kaitkan dengan dosa. Sikap seperti ini terjadi karena seseorang merasa memiliki pengetahuan untuk memutuskan apakah makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, Rasul Paulus menghadapi persoalan yang sama, yaitu yang pertama, bolehkah seorang Kristen ikut memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala di dalam suatu pesta orang kafir? Lalu yang kedua, bolehkah seorang Kristen membeli dan memakan daging dari hewan yang telah dipersembahkan kepada berhala? Lalu yang ketiga, ketika diundang ke rumah seorang sahabat, bolehkah seorang Kristen ikut memakan daging yang sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala? Itu 3 persoalan yang digumulkan orang-orang Kristen di Korintus. Menanggapi 3 persoalan itu, Rasul Paulus memberi nasihat. Yang pertama, nasihatnya adalah pengetahuan manusia sangat terbatas. Pengetahuan manusia winates. Pengetahuan itu harus digunakan untuk mengasihi Allah dan sesama. Kalau pengetahuan menjadikan seseorang sombong, hal itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita perhatikan di ayat 1b, ayat 2 dan ayat 13. Pokok yang pertama nasihat dari Rasul Paulus, pengetahuan manusia sangat terbatas. Lalu yang kedua, Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dapat dinikmati dengan bebas. Kalau kita perhatikan di ayat 4-8. Yang kedua, Allah adalah Allah yang esa. Tidak ada Allah lain yang hidup. Semua berhala adalah mati. Maka makanan apapun, termasuk yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dapat dinikmati dengan bebas. Lalu yang ketiga, Rasul Paulus memberi nasihat, berhikmat menggunakan pengetahuan. Agar apa? Agar bijak dalam bertindak. Ketika kita sengaja menikmati makanan tersebut di depan orang-orang yang lemah imannya, mereka bisa terjatuh dalam dosa.
Sehingga Rasul Paulus menyarankan daripada menjadi batu sandungan, lebih baik jangan memakannya. Bisa kita perhatikan di ayat 9 sampai 13. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, apa toh itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah salah satu dari 4 keutamaan dasar. Selain keadilan, keberanian, penguasaan diri, dan kebijaksanaan. 4 keutamaan dasar. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, penguasaan diri. Itu ada di dalam diri manusia. Sehingga keutamaan kebijaksanaan mendorong manusia secara teguh untuk memutuskan dan melakukan segala sesuatu secara baik. Keutamaan kebijaksanaan erat kaitannya dengan keunikan manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Manusia diciptakan dengan segala potensi berpikir, berbicara, dan bertindak dengan bijaksana. Dan kemampuan ini sungguh melekat pada dirinya sebagai pribadi. Inilah kodrat asli manusia. Memiliki potensi berpikir, berbicara, bertindak dengan bijaksana. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mungkin ada dari ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus yang pernah menonton film The Captain 2019. Di situ dituliskan 119 nyawa penumpang hanya di tangan pilot dan Tuhan. Film ini adalah kisah nyata. Pada Mei 2018, Sichuan Airlines mengalami kecelakaan, yaitu kaca kokpit hancur dan menyebabkan setengah badan kopilot tersedot keluar kokpit. Padahal pesawat waktu itu ketinggiannya ada 30.000 kaki atau 15.000 meter di dataran tinggi di Tibet. Apa yang dilakukan oleh pilot? Mau kembali, bensin tidak cukup. Afturnya tidak cukup, bahan bakar pesawat tidak cukup. Mau melanjutkan juga berbahaya. Dalam situasi itu, sang pilot ingat bahwa malam itu dia berjanji untuk bertemu dengan istri dan anaknya, merayakan ulang tahun anaknya yang ke-6 tahun. Sehingga dalam situasi yang seperti itu, bahkan di hadapannya badai yang besar, gelap gulita, dia menetapkan langkah untuk menerobos badai itu. Dan akhirnya bisa mendarat dengan selamat beserta 119 penumpang di bandara terdekat. Dan akhirnya dia bisa bertemu dengan istri dan anak dan merayakan ulang tahun anaknya yang ke-6. Apakah ini tindakan gegabah? Atau apakah ini tindakan bijak? Monggo, kita bisa menyaksikan film The Captain 2019 ini. Menjadi permenungan kita bersama. Tapi secara pribadi saya menangkap bahwa apa yang dilakukan The Captain ini adalah bijak dalam bertindak. Setiap kita dihadapkan dalam situasi-situasi saat ini, dalam pandemi virus corona, dalam bencana alam, bencana kemanusiaan, bencana sosial yang ada, apa yang akan kita lakukan? Saatnya kita untuk bijak dalam bertindak. Ketika pemerintah sudah memberi petunjuk, protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mari kita bijak dalam bertindak. Tetapi juga bijak dalam bertindak untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita perhatikan dalam berita, BNPB mencatat
Tanggal 1 sampai 23 Januari ada 197 peristiwa bencana. Pecah rekor. Awal tahun di Indonesia terjadi 197 bencana. Mari kita bijak dalam bertindak. Sehingga ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Pencipta menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk menemukan jalan hidupnya dan memahami dirinya sendiri. Membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, serta mana yang menguntungkan dan yang merugikan dirinya. Seluruh kehidupannya terarah pada persoalan bagaimana ia menjadi bermakna. Bermakna yang dimaksud adalah memiliki kebijaksanaan hidup. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk saat ini, jika Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan untuk kami miliki. Terima kasih pula
untuk kasih yang telah Engkau nyatakan, sehingga kami dapat beribadah kepadamu, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan, perkenankan ya Tuhan, pada kesempatan hari ini pula kami hendak menghaturkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia yang tercinta. Kami jujur untuk datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hati kami. Bahkan Engkau Allah yang mengetahui apa yang kami rasakan. Kami menyadari ya Tuhan atas ketidakmampuan kami untuk menerima setiap tekanan-tekanan yang terjadi bagi bangsa kami Indonesia ini. Pandemi COVID-19 belum selesai. Kemudian datang tantangan-tantangan selanjutnya. Ada pesawat yang terjatuh, ada gempa, ada banjir. Bangsa Indonesia ini sedang menangis. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau Allah kami yang sudi untuk memulihkan bangsa ini. Tuhan berkati untuk pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pula untuk pejabat-pejabat lainnya. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga di dalam menghadapi situasi ini dapat mengambil kebijakan, keputusan yang tepat, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan oleh karena izin-Mu. Oleh kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang menyatakan kepeduliannya, yang menyatakan kasihnya dengan melakukan sesuai bidang keahliannya. Mereka yang berperan sebagai tim medis, mereka yang berperan sebagai sukarelawan, mereka yang berperan untuk memberikan sumbangan, bantuan bagi saudara-saudaranya yang membutuhkan. Tuhan berkatilah pribadi-pribadi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan bagi mereka. Engkau sertai mereka, sehingga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, itu semua boleh berjalan baik oleh karena restu-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kelompok-kelompok, golongan-golongan oknum-oknum yang masih terus-menerus ingin memecah belah bangsa ini, yang menggunakan kesempatan ini untuk mencerai-beraikan bangsa ini. Tuhan, ubahkan hati mereka, sehingga hati yang penuh dengan keegoisan, yang penuh dengan kedengkian, Engkau ubah menjadi hati yang penuh dengan kasih dan kepedulian kepada sesamanya. Oleh karena itu kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Tuhan, jangan tegakan bangsa ini, namun sebaliknya, tolong Tuhan sendiri yang merangkul, Tuhan sendiri yang memelihara bangsa ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, yang menghadapi persoalan yang sama, yaitu kami masih belum dapat bertatap muka dengan jemaat-jemaat lainnya. Kami masih bertemu secara online, secara daring,
Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk menghadapi semua ini. Rasa rindu untuk bersekutu itu semakin dalam, namun keadaan dan situasi masih belum memungkinkan. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah untuk setiap gereja-gerejamu di dalam memelihara umat-umatmu ini, walaupun hanya melalui jarak jauh. Terkhusus kami berdoa bagi gerejamu GKJ Salatiga Timur di dalam komitmennya yang tidak pernah pudar untuk terus-menerus melayani umatmu di dalam setiap situasi dan kondisi. Engkau berkati di dalam menyajikan ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, demikian pula untuk pelayanan diakonia. Kami serahkan untuk setiap majelis, Bapak Pendeta, komisi-komisi, dan pula pekerja kantor dan pekarya yang saling bahu-membahu untuk memelihara iman umatmu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka, Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kesehatan, dan Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk proses yang saat ini sedang berjalan, persiapan demi persiapan yang sedang berlangsung untuk rencana pembiakan 3 pepantan, Karanggondang, Lawan, dan Gombang Setro, dan pula untuk pentabisan yang boleh terjadi nantinya pada bulan Februari 2021. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk setiap proses, untuk setiap persiapan demi persiapan yang boleh terjadi, sehingga pada saatnya nanti ibadah itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di Gombang Setro, yang masih terus-menerus bergumul dengan persoalan rumah ibadah. Kami serahkan pula proses yang saat ini sedang berjalan. Tuhan berkati pribadi yang Engkau percaya untuk mengurus persoalan ini, sehingga jika Tuhan izinkan, saudara kami yang ada di Gombang Setro dapat kembali lagi bersekutu, beribadah kepadamu di gerejamu itu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruhnya keluarga besar GKJ Salatiga Timur ini hanya tangan-Mu saja. Kuatkanlah kami dan peliharalah iman kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan umat-umat-Mu, pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga, setiap persoalan yang boleh menimpa di dalam keluarganya, pergumulan yang boleh terjadi dalam keluarganya. Kami percayakan itu semua hanya ke tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkau mengetahui jauh lebih dalam daripada kami mengetahui diri kami sendiri. Oleh karena itu kami serahkan keluarga besar GKJ Salatiga Timur ini hanya ke naungan-Mu saja. Inilah Tuhan doa dan pengharapan kami yang kami panjatkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Rama kawula kang wonten swarga, ingkang asma kasucikna, kraton Paduka Rawa, karsa Paduka Kampah, ing bumi kadya aneh swarga. Ing dinten sapunika sinungan cekap reja
marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat firman-Nya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Terambil dari Mazmur 111 ayat yang pertama. Untuk mengiringi kita menghanturkan persembahan, kita nyanyikanlah Kidung Baru 133 bait pertama dan ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas kasih rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Dengan bangkit berdiri, mari Bapak Ibu, kita haturkan persembahan ini yang akan saya pimpin. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati, sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Sang Sumber Hikmat dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Sang Sumber Hikmat dan memandang dunia. Hiduplah dengan penuh hikmat dan pergunakanlah waktu yang ada. Kami siap hidup dalam hikmat dan mempergunakan waktu yang ada. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kita pungkasi pangibadah menika kanthi uling kidung pasaman Kristen BMGJ angka 323 pada ingkang sepisan lan kalih purnaning pangabekti.
Ibu bapak dan saudara-saudari kekasih Kristus, GKJ Salatiga Timur akan menyelenggarakan sakramen perjamuan reguler yang pertama di bulan Februari pada tanggal 7 Februari 2021. Untuk itu saat ini kita akan bersama di dalam uji diri menerima sakramen perjamuan di tanggal 7 Februari 2021 nanti. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ibu, bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah saya mengakui bahwa saya dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah, saya diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? 2. Apakah saya bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Mari kita ambil saat hening. Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita berdoa. Engkau yang menguji diri kami ya Allah, sehingga kami pantas dan layak untuk menyambut undangan-Mu di dalam sakramen perjamuan reguler pertama di GKJ Salatiga Timur pada tanggal 7 Februari 2021 nanti. Engkau menyertai, memberkati langkah-langkah jerih juang kehidupan kami, baik dalam jerih juang iman maupun jerih juang kehidupan di dunia ini, hingga kami terus mengarahkan pandang iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, terlebih juga mewujud kepada sesama kasih itu, dan senantiasa kami mengucap syukur atas apa yang Kau anugerahkan. Engkau terus menguasai hati dan pikir kami, hingga kami sungguh-sungguh layak menerima pemeliharaan-Mu itu. Ya Allah, kami menyadari atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.